Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya saudara-saudara? Masih menikmati liburan kah? Oh, haleluya. Oke, saya berdoa supaya nanti pulangnya Tuhan akan pimpin sehingga boleh kembali pulang dengan selamat sejahtera. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti renungan pagi. Kita satu dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan Yesus untuk pagi yang baru hari ini. Itu sebabnya sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari, kami mau lebih dulu menerima sabda firman-Mu. Karena itu Tuhan, berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi hari ini yaitu tinggalkan kebiasaan buruk. Roma 6 ayat 4 berkata demikian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang sepertinya sulit untuk lepas dari kebiasaan buruk. Sembuh satu hari, kumat lagi di hari berikutnya. Ada istilah tobat kumat. Ya, artinya bertobat tetapi kumat lagi, saudara-saudara. Nah, ada yang mengalami begini, sembuh satu minggu, kembali lagi pada kebiasaan buruk di minggu berikutnya. Apa yang membuat kita jatuh bangun di kebiasaan buruk seperti itu, saudara-saudara, dan sulit untuk meninggalkannya? Apakah memang kebiasaan buruk akan melekat untuk selama-lamanya dalam hidup kita dan tidak akan mungkin kita berubah? Tentu saja tidak seperti itu, saudara. Sebenarnya setiap orang yang di dalam Yesus Kristus itu bisa melepaskan kebiasaan yang buruk. Apa sebabnya? Karena bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi Roh Tuhan akan memberikan kemampuan, kekuatan bagi kita untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Sehingga kebiasaan yang buruk itu akan diganti dengan kebiasaan baru yang positif. Nah, saudara, inilah akar penyebab mengapa seakan-akan kita tidak bisa mengubah kebiasaan buruk, yaitu karena kita hanya menanggalkan yang lama tanpa menggantinya dengan hal yang baru. Seperti contoh, beberapa orang yang punya problem berat badan biasanya punya kebiasaan buruk untuk bolak-balik ke dapur, buka tutup pintu kulkas, atau setiap pagi mengambil cemilan saat tidak ada kesibukan. Yang perlu dilakukan tidak hanya menahan diri untuk tidak mengambil makanan saja, tetapi yang terpenting adalah segera mencari kesibukan yang lain. Dengan adanya kesibukan ini, ia tidak tergoda untuk makan camilan. Contoh yang lain, misalnya kebiasaan untuk mengkhawatirkan segala hal. Dalam banyak kasus, kita tidak boleh hanya berhenti khawatir, tetapi kita juga harus mengganti pikiran negatif itu dengan pikiran iman yang positif. Isilah pikiran kita dengan firman dan janji-janji Tuhan, maka kita tidak akan lagi khawatir, saudara-saudara. Rasul Paulus menasihatkan jemaat di kota Roma agar mereka tidak hanya mati dan dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, tetapi mereka juga harus hidup bagi Kristus. Hidup baru harus disertai dengan kebiasaan baru. Ingat perumpamaan Yesus tentang rumah yang dibersihkan tetapi dibiarkan dalam keadaan kosong. Roh jahat yang telah diusir itu ternyata kembali ke rumah itu
dalam jumlah yang lebih besar. Kenapa demikian? Karena rumah tersebut harusnya tidak sekedar dibersihkan, tetapi juga harus ditinggali oleh penghuni baru. Nah saudara, kebiasaan buruk tidak hanya ditanggalkan, tetapi juga harus diganti dengan kebiasaan baru yang positif. Hanya dengan cara ini kita bisa benar-benar lepas dari kebiasaan yang buruk. Itu sebabnya saudara, kita adalah orang yang telah ditebus oleh kuasa darah Kristus. Bulan April ini kita akan memperingati Hari Raya Jumat Agung. Kristus telah mati tersalib menanggung upah dosa kita. Ia dikuburkan, lalu hari ketiga yaitu kebangkitan Kristus kita akan memperingatinya dalam Hari Raya Paskah. Kiranya kita tidak hanya memperingati, tetapi benar-benar hidup kita yang lama kita sudah mati bersama-sama dengan kematian Kristus. Lalu Kristus dikubur dan bangkit. Kita harus betul-betul bangkit dalam kehidupan yang baru, di mana perkara-perkara yang lama kita sudah tinggalkan dan muncullah perkara-perkara yang baru. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari buktikanlah bahwa engkau sudah di dalam Kristus, yaitu apabila saudara menjadi ciptaan yang baru, di mana perkara-perkara yang buruk sudah engkau tinggalkan. Saya tutup dengan kalimat ini, saudara. Tidak cukup menanggalkan kebiasaan buruk, kita harus menggantinya dengan kebiasaan baru yang positif. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami harus betul-betul meninggalkan kebiasaan buruk yang dulu sebelum kami menerima Kristus itu menjadi gaya hidup kami. Tetapi sesudah Engkau memanggil kami menjadi anak Tuhan, Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami, dan Engkau sudah menjadikan kami ciptaan yang baru. Betul-betul kebiasaan buruk itu harus sudah sirna, sudah lenyap dari hidup kami. Dan dalam hidup kini adalah kebiasaan yang baik menjadi gaya hidup kami di dalam Kristus. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu, gembalakanlah kami ya Tuhan, sehingga kami berjalan di dalam terang Allah dan kami tidak berjalan lagi di dalam kegelapan. Seluruh keluarga kami bimbing, jaga, lindungi, pelihara dan berkati. Demikian juga usaha bisnis, pekerjaan kami, Tuhan buka jalan dan memberkati. Terima kasih Tuhan kalau jemaat-Mu masih ada yang dalam perjalanan menuju pulang ke Jakarta karena lebaran ini. Mari kiranya Tuhan pimpin supaya boleh sampai kembali ke Jakarta, boleh kembali pulang ke rumahnya dengan selamat sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Shalom saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.